Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, saya hanya menyampaikan 3 hal saja secara sederhana dan ringkas ya. Karena tadi sudah cukup banyak sambutan-sambutan yang memberikan kita pemahaman dan pandangan tentang kebutuhan dan hajat kita di Lombok Utara secara khusus dan di NTB, bahkan di Indonesia, untuk terus membangun sektor kesehatan untuk kemajuan bangsa. 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, masyarakat yang sehat adalah syarat bagi peradaban yang kuat. Dimanapun ya. Bapak-bapak ibu baca di buku-buku apa saja, selalu peradaban yang maju, bangsa-bangsa yang hebat, itu selalu mereka memiliki masyarakat yang sehat. Tidak ada ceritanya kemajuan dapat terwujud dalam keadaan masyarakat yang sakit-sakitan. Ada dimanapun, timur, barat, utara, selatan, peradaban modern atau pramodern dan seterusnya, pelajarannya itu. Karena itu Bapak Ibu, ajaran-ajaran yang mulia ya, yang ada dalam kehidupan manusia, khususnya ajaran-ajaran agama, ada juga ajaran-ajaran budaya, tapi khususnya ajaran-ajaran agama. Lebih khusus lagi kalau kita sebagai muslim, ajaran Islam. Luar biasa perhatian dari Islam untuk membangun suatu keadaan dan kondisi yang sehat, baik itu sehat jasmani ya, untuk manusia, ataupun sehat emosional, sehat spiritual, jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniah. Maka di dalam Al-Quran misalnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, kata Allah, makanlah makanan yang baik. Kulu washrabu wala tusrifu, silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu suatu pendekatan bagaimana kita membangun kesehatan jasmani ya. Karena mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halalan thayyiban itu dalam Islam kita yakini pasti akan membawa sakit. Atau mengkonsumsi yang halalan thayyiban tapi ma'al israf, berlebih-lebihan. Perut kita segini tapi kita makan seakan-akan perut kita seperti sebesar tong itu, apa? Karung. Pasti akan memudaratkan. Itu perhatian Islam. Demikian juga kesehatan mental. Bagaimana di dalam Al-Quran itu banyak sekali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita supaya mental kita ini sehat. Diminta misalnya kita bapak-bapak dan ibu untuk selalu menyadari ya, jati diri kita sebagai hamba Allah yang punya banyak sekali keterbatasan. Tapi keterbatasan itu akan berkurang kalau kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Sehingga keadaan-keadaan apapun yang kita terima di dunia ini akan bisa kita serap, bisa menerima situasi apapun tanpa merusak mental kita. Masa pandemi seperti ini misalnya, corona sudah 2 tahun, ini luar biasa hantamannya, tidak hanya untuk fisik tapi juga bagi mental. Nah di situ agama mengajarkan kita untuk banyak-banyak mengingat kembali kepada Allah. Itu untuk membangun kekuatan mental kita. Ini perhatian Islam, lahir batin ya, spiritual, mental, supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang sehat. Dengan manusia yang sehat, hadirlah masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang sehat akan mampu menjadi energi yang luar biasa membangun peradaban yang kuat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, membangun kesehatan
tidaklah merupakan tanggung jawab sebagian pihak saja. Membangun kesehatan itu tanggung jawab kita semua, semua kita. Karena itu bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita bersyukur di Indonesia ada struktur negara yang alhamdulillah kuat. Tapi sekuat-kuatnya struktur negara, dengan instrumen yang dia bangun dari pusat sampai daerah, dalam ranah-ranah yang ada, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua kementerian, lembaga, dan struktur yang ada, itu tidak mungkin akan bisa menunaikan tugas untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang terbaik, kecuali apabila masyarakat juga ikut bersama-sama. Ini juga pendekatan dalam Islam, bapak-bapak ibu. Sehingga kalau kita baca dalam Al-Quran itu, hampir semua perintah kebaikan itu selalu dalam bentuk kolektif, jamaah. Wa aqimus sholah, ya. Jadi tidak satu-satu disuruh, tapi aqimu, semuanya. Demikian juga membangun seluruh aspek kehidupan, bergerak semuanya. Dengan itu, maka apa yang disampaikan oleh Bapak asisten tadi, di Lombok Utara ada kekurangan ini itu, ya. Di Lombok Utara ada fasilitas yang belum cukup, ada tenaga kesehatan yang masih kurang, ada persepsi terhadap pembangunan kesehatan yang belum pas. Mungkin ada sebagian kita menganggap bahwa kesehatan itu bukanlah prioritas dalam keluarga kita. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa ditangani semuanya oleh pemerintah. Nah, di sini NWDI alhamdulillah dengan semangat dari Sidi Syekh Ninikda, ya, yang memberikan nama perjuangan itu dari awal, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nahdlah itu pergerakan atau kebangkitan. Al-Wathon itu artinya tanah air dan bangsa. Diniyah itu memiliki sandaran nilai-nilai keagamaan Islamiyah, yaitu nilai-nilai Islami. Segala sesuatu harus ada fondasinya. Nah, fondasinya itu Diniyah Islamiyah. Untuk apa? Wathon, untuk negara dan bangsa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan ingatkan kepada semua keluarga besar NWDI di sini, ya, bahwa kita harus ikut sungguh-sungguh, ya. Jadi membangun kesehatan di Lombok Utara ini termasuk, kalau bahasa Arabnya itu, min somi mirisalati Nahdlatul Wathon Diniyah. Ini inti, jadi bukan tambahan. Jangan ada pikiran kita, ya, bapak-bapak terutama pengurus organisasi, bahwa yang namanya ber-NWDI itu sekedar membangun madrasah saja. Tidak, membangun umat. Dan umat itu tidak hanya pendidikan, umat itu ada kesehatan, umat itu ada ekonomi, umat itu ada kesadaran, kecerdasan, pemahaman. Itu semua tugas kita. Maka saya senang, bersyukur, alhamdulillah, ya. Ini suatu inisiatif yang sungguh-sungguh mulia. Apalagi tadi ketua pengurus daerah menyampaikan, wujud dari semua fasilitas ini adalah karena partisipasi, kontribusi, ya, amal-amal jama'i secara kolektif dari seluruh warga NWDI. Alhamdulillah.